Bagi Tuhan segala pujian, syukur dan terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar yang telah dinyatakan atas setiap pribadi, rumah tangga dan keluarga kami masing-masing Bapa. Berkatilah umat-Mu dengan segala pujian, penyembahan dan juga kesaksian yang telah kami terima atau dengar malam ini. Tiba saatnya kami akan menerima firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan berkatilah umat-Mu dengan firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati dalam Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan, dan selamat ulang tahun pernikahan keluarga Papa Mama Rian yang ke-21 tahun. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan menolong, dan Tuhan senantiasa menyertai sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, malam ini kita masih berbicara di seputar, saudaraku, orang-orang yang sombong. Dan kita akan melihat, saudara yang kekasih, bagaimanakah keadaan selanjutnya. Iya, orang-orang yang sombong. Apakah kata firman Tuhan atau Alkitab terhadap mereka yang sombong ini? Mari kita membuka Alkitab kita dari Perjanjian Lama, yaitu dari Amsal pasal 16 ayat yang ke-18. Amsal pasal 16 ayat ke-18. Baik, kalau kita sudah dapat, kita bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Baik, kita baca bersama-sama kalau sudah dapat. 2, 3. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Semua yang percaya berkata, ya. Saudara lihat itu bahwa ternyata orang-orang yang sombong, orang-orang yang congkak, kita melihat bahwa ketika orang, saudaraku, hidup dalam kecongkakan, itu adalah mendahului kehancuran orang itu. Jadi jangan saudaraku pernah menjadi orang yang congkak, karena saudara sedang menghancurkan dirimu sendiri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kecongkakan itu dibangun, apakah itu dalam, saudaraku, pekerjaan atau karir, berarti saudara sudah menghancurkan karir saudara. Dalam pekerjaan, dalam usaha juga begitu. Atau juga mengenai rumah tangga saudara. Yang dikasih dalam Tuhan, saudara sudah menghancurkan dengan membangun kecongkakan dalam diri kita. Kemudian yang kedua dalam ayat ini adalah, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi orang yang tinggi hati itu, saudara-saudara, itu sudah sebetulnya jatuh. Hancurnya dan jatuhnya itu tinggal tunggu, saudara yang kekasih, waktu yang tepat akan terjadi seperti itu kepada orang itu. Iya. Kadangkala kita berpikir bahwa ini terjadi kepada kalangan, saudaraku, orang-orang yang bermateri atau finansial begitu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ataukah mungkin kepada orang-orang, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang kita pikir
dia mempunyai keahlian di bidangnya, begitu saudara-saudara. Ternyata orang-orang bodoh pun, saudara yang kasih dalam Tuhan, juga begini. Iya, orang-orang bodoh tidak terpelajar pun, saudara-saudara, kalau dia tidak hidup di dalam Tuhan dan takut akan Tuhan, juga saudara yang kasih hidup dalam kecongkakan, juga hidup di dalam ketinggian hati, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Itu fakta yang kita temui, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam peradaban hidup sehari-hari di masyarakat, di lingkungan di mana saudara hidup dan berada. Kemudian kita akan melihat selanjutnya sebagai anak-anak Tuhan. Ya, seharusnya bagaimana dalam menghadapi semua apa yang terjadi di sekitar kita, saudara yang kasih dalam Tuhan, dan menempatkan atau menaruh diri kita, saudaraku, dengan cara yang bagaimana dalam lingkungan masyarakat, saudaraku, dalam lingkungan komunitas atau dalam pergaulan pertemanan saudara-saudara, iya, dalam menghadapi, saudara-saudaraku, hal-hal yang tadi di atas itu. Karena itu saudara jangan berpikir bahwa itu mah tidak akan bakal jadi kepada saya. Itu sangat berpotensi terjadi kepada kita, siapapun saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, firman Allah tentunya memberikan saudara petunjuk bagi kita, saudara, dalam dunia ini, bagaimana kita hidup dan menempatkan diri. Yang pertama tentunya adalah berkenan kepada Tuhan. Dan yang kedua tentunya adalah menjadi terang, menjadi saksi, menjadi garam, menjadi, saudaraku, panutan, contoh, teladan dari Tuhan yang hadir di tengah-tengah dunia ini. Baik, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Amsal pada pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-24. Tapi kita per ayat saja. Iya, Amsal pasal 16 ayat yang ke-19. Baik, kalau sudah dapat kita baca ayat yang ke-19 ini. 2, 3. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, adalah kita lebih baik, kata firman Tuhan, merendahkan diri dengan orang yang rendah hati. Pertemanan, pergaulan, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, itu penting dan harus, saudara-saudara. Karena kita ini hidup di dalam lingkungan masyarakat, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sehingga kita harus bergaul, berkomunikasi. Karena kita ini dalam hal makhluk sosial adalah saling membutuhkan satu dengan yang lain. Namun demikian saya mau katakan bahwa kita perlu, saudaraku, memilah-milah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, perkawanan, pertemanan itu, saudaraku, secara yang lebih serius atau lebih baik dengan yang hanya sekedar hello, begitu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena dikatakan lebih baik kita merendahkan diri atau bergaul atau berkawan atau berteman dengan orang yang rendah hati. Iya, saudara yang kasih dalam Tuhan, daripada katanya membagi rampasan dengan orang yang congkak. Iya, saudara, kalau hidup bergaul berteman dengan orang yang rendah hati, ya saudara pasti rendah hati juga. Tapi kalau sudah
saudara berteman baik serius sekali dengan orang yang congkak. Awalnya sih tidak, saudara-saudara. Tapi lama-lama kesana-sananya, saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara yang rendah hati secara perlahan-lahan virus kecongkakan itu, saudaraku, dengan waktu yang berjalan, saudara-saudara, dikit-dikit juga masuk, saudara-saudara. Akhirnya pada titik tertentu bisa menjadi orang yang congkak juga, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Karena apa? Karena memang berteman gitu, saudaraku. Dan pertemanan itu bukan sekedar saya katakan tadi hello begitu, tapi serius terbangun, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya, yang kita sepertinya sadar tidak sadar gitu loh, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tahu-tahunya yang namanya virus karakter tingkat pola kecongkakan itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, mulai, saudara yang kasih dalam Tuhan. Itu yang pertama adalah lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati supaya kita tetap awet rendah hati, begitu maksudnya. Yang kedua dan yang ketiga dalam ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20 kita baca 2-3. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Yang kedua adalah kalau kita ini hidup selalu memperhatikan firman. Saudara datang malam ini, kemarin, besok dan seterusnya, itu sebagai, saudaraku, satu sikap hidup saudara yang sedang apa? Saudara sedang memperhatikan firman, menyimak, membaca, mendengar, merenungkan begitu dalam hidup saudara. Dan apa katanya yang akan terjadi? Yang terjadi kepada kita adalah kebaikan dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan, rahmat dari Tuhan. Kenapa? Karena saudara sedang bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya ini. Karena saudara bersekutu dengan Tuhan selain di dalam penyembahan, di dalam pujian, dalam hal saat ini saudara sedang bersekutu dengan Tuhan karena saudara sedang mendengarkan apa isi hati Tuhan itu kepada kita masing-masing. Pada konteks ini, siapa yang memperhatikan firman, kita akan mendapat kebaikan dari Tuhan, rahmat dari Tuhan, kasih karunia daripada Tuhan, perjanjian dari Tuhan, berkat-berkat dari Tuhan, terlebih keselamatan hidup yang kekal kepada kita semuanya. Yang ketiga dalam ayat yang ke-20 ini, berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Akibat daripada saudara percaya, beriman kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kepada kita yaitu kebahagiaan. Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak menyusahkan, menyengsarakan kita, saudara. Tapi Dia membuat kita, kata firman Tuhan, berbahagia. Yang keempat dan yang kelima kita dapatkan dalam ayat yang ke-21. Mari kita baca ayat yang ke-21, 2-3. Orang yang bijak hati disebut berpengertian, dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Saudaraku, orang yang bijak hati disebut berpengertian, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dari mana kita bisa menjadi bijak hati? Dan saudara yang kasih dalam Tuhan,
menjadi orang yang berpengertian tadi adalah karena saudara pertama percaya kepada Tuhan, yang kedua karena saudara memperhatikan atau mendengar karena saudara membaca dan punya firman pada diri saudara. Maka firman itulah yang membuat saudara atau kita ini menjadi orang yang hidup bijak hati, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dan mempunyai pengertian. Iya, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini penting sekali saudara menjadi orang yang bijak dan berpengertian dalam menghadapi semua keadaan situasi yang terjadi saudara-saudara. Iya, ini penting sekali saudara yang kekasih, sehingga kita dapat menempatkan saudaraku diri kita saudaraku dengan bijak begitu, tidak sembarangan, tidak sembrono begitu. Itu yang keempat, masih ayat 21, dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Ya, saudara yang dikasihi, kita bicara ngomong saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ada dua nada tinggi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya, biasa diberi pengertian keras begitu saudara-saudara. Kemudian ada juga saudaraku berbicara manis atau lemah lembut saudara-saudara. Dan memang saya bilang kedua bahasa atau tingkatan saudara yang kasih dalam Tuhan, hal ini harus kita punya saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kenapa saya bilang mesti harus punya saudara? Sebab ada yang harus bicara dengan nada tinggi baru bisa ngerti dan nyadar begitu saudara-saudara. Tetapi tidak semuanya juga harus dengan nada yang tinggi begitu saudara-saudara. Iya. Ada pula saudaraku dengan nada yang rendah, yang di sini dikatakan iya, berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Iya. Saudara tahulah kapan saudara mesti bicara keras, tapi tidak selamanya keras atau nada tinggi saudara-saudara. Ada pula saatnya saudaraku tentunya sesuai dengan sikon keadaan di mana saudara harus berbicara manis. Karena berbicara manis maksudnya ini lemah lembut, lebih menyentuh kepada alam pikiran atau hati orang dengan lemah lembut, dengan manis. Maka saudara perhatikan bahwa apa katanya, lebih dapat meyakinkan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Jadi saudaraku dalam membangun katakanlah komunikasi atau pembicaraan, atau katakanlah saudara mengajar, menasehati saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara lihat ini mau bicaranya seperti apa ini kira-kira saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Dan saudara, firman Tuhan bilang bahwa berbicara manis itu lebih dapat meyakinkan. Iya. Itu yang kelima. Yang keenam, dalam ayat yang ke-22, iya, kita baca bersama-sama saudara yang kasih dalam Tuhan, 2-3. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Dalam ayat ini saudara-saudara kita menjumpai dikatakan bahwa orang yang berakal budi adalah sumber kehidupan bagi orang yang mempunyainya. Tidak terlepas akal budi itu saudaraku lagi-lagi karena Tuhan yang memberikan kepada kita pengertian itu.
saudara, pengetahuan itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, sehingga kita menjadi orang, saudaraku, yang berakal budi. Ada kaitan dengan berpengertian tadi itu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Jadi akal budi dikatakan adalah sumber kehidupan bagi orang yang mempunyainya. Iya. Apakah yang dimaksudkan dalam ayat ini akal budi? Maksudnya akal sehat gitu, saudara-saudara. Jadi kalau kita berpikiran dengan sehat, dengan baik begitu, dengan akal budi kita begitu, saudara, biasanya dihubungkan dengan kata budi pekerti. Iya. Maka saudara punya itu adalah sumber kehidupan bagi saudara. Iya. Itu orang yang berpengertian, orang yang berakal budi, orang yang punya budi pekerti, saudara-saudara. Iya. Tetapi sebaliknya, kata saudaraku, siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Iya. Jadi saudaraku, kalau orang sengaja membuat dirinya menjadi bodoh, orang itu sebetulnya menyiksa. Yang disiksa siapa? Dirinya sendiri, saudara-saudara. Iya. Jadi orang bodoh itu, saudara-saudara, menyiksa dirinya sendiri. Bukan cuma dirinya sendiri, orang-orang yang ada dalam tanggung jawabnya, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Kata bodoh di sini dikatakan tidak lekas mengerti susah gitu, saudara. Diomongi keras juga begitu. Diomongi dengan berpengertian juga begitu. Saudara, itu orang bodoh seperti itu. Iya. Berikut, saudara, tidak mudah tahu dan tidak mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Itu orang bodoh, saudara. Udah tahu apa yang mesti dikerjakan gitu, dia tidak kerjakan. Masa bodoh dengan itu. Nah, itu orang bodoh. Nah, orang yang demikian, kata firman Allah, menyiksa dirinya, saudara-saudara. Kita lanjut ayat 23. Iya. Mari kita baca ayat yang ke-23, 23. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Hati orang bijak. Lagi-lagi yang membuat kita ini bijak, saudara-saudara, adalah karena firman dan karena saudara percaya kepada Tuhan. Iya. Maka kebijakan hati yang saudara punyai itu akan, saudaraku, ternyata dapat mengontrol rupanya. Apa itu? Mulut kita menjadi mulut yang berakal budi, saudara yang kasih dalam Tuhan, dan menjadikan bibir kita ini lebih dapat meyakinkan orang, saudara-saudara. Jadi saudara perhatikan bahwa saudara mempunyai wibawa, saudara. Saudara mempunyai wibawa, mempunyai kuasa, mempunyai pengaruh yang dapat apa, saudaraku? Iya, menjadikan saudara untuk dapat meyakinkan orang-orang yang melawan atau membantah atau tidak sepaham dengan saudara. Pada akhirnya tunduk karena saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara menjadi orang yang bijaksana. Saudara sebagai orang yang bijaksana menjadikan mulut saudara menjadi mulut yang berakal budi, saudara yang kekasih, sehingga bibir saudara, perkataan saudara dapat
saya katakan tadi punya wibawa, punya kuasa, punya pengaruh untuk mampu meyakinkan saudara-saudara orang. Kok ini orang berwibawa banget begitu saudara? Perkataannya kok selalu mengandung hal-hal yang dapat meyakinkan begitu saudara yang kasih dalam Tuhan. Biasa kita jumpai seperti itu. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-24. Kita baca ayat yang ke-24, 2, 3. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Waduh, luar biasa saudara. Perkataan yang menyenangkan, maksudnya perkataan yang membangun gitu saudara-saudara. Jadi perkataan itu kan ada yang mengajar, ada yang membangun, ada yang menakutkan, ada yang menteror, ada yang merendahkan, ada yang macam-macam saudara-saudara. Iya. Nah, perkataan yang menyenangkan, perkataan yang membangun, yang menguatkan, yang menghibur saudara-saudara, iya, yang di dalamnya membawa atau mendatangkan damai sejahtera, ya. Saudaraku, bagi orang yang mendengarkannya, dikatakan itu saudara, mulut saudara, perkataan saudara, bibir saudara itu seperti sarang madu. Kenapa? Banyak madunya di dalam saudara, banyak manisnya di dalam saudara-saudara. Karena stok perkataan-perkataan yang memberkati, yang menguatkan, yang menghibur, yang adalah sumbernya firman Tuhan ini dan Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara, ya, itu yang saya bilang tadi jadi sarangnya. Dikatakan bahwa manis bagi hati, iya, dan obat bagi tulang-tulang saudara yang kasih dalam Tuhan. Luar biasa saudara. Menjadi sarangnya madu, manis kata firman Allah. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bukan cuma manis saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan bagi hati, dan juga obat bagi tulang-tulang yang sudah mulai remuk, tulang-tulang yang mulai keropos saudara-saudara, tulang-tulang yang rasanya saudara-saudara tidak berdaya lagi begitu saudara. Iya, ternyata saudaraku ini menjadi obat yang manjur saudara-saudara. Bukan cuma hati yang gembira saudara-saudara, yang kita tahu kan hati yang gembira saudara, tetapi ternyata Alkitab atau firman Allah berkata kepada kita malam hari ini bahwa perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, iya, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Jadi tulang-tulangnya saudaraku menjadi sehat kembali saudara, menjadi kuat kembali saudara-saudara, menjadi pulih, menjadi sembuh saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena gara-gara perkataan saudara yang dikasih dalam Tuhan yang membangun itu, yang menguatkan, yang memberi semangat, gairah hidup, pengharapan begitu saudara-saudara. Iya, ternyata dikatakan menjadi manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Saudara, semua bagian dalam yang dia bereskan ini saudara. Apa itu manis bagi hati saudara-saudara dan obat bagi tulang-tulang saudara-saudara. Kiranya Tuhan yang tolong kita semuanya saudara yang kasih dalam Tuhan. Inilah bagian-bagian yang harus kita taruh dalam diri kita, dalam hidup kita saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya, di tengah-tengah dunia kita hidup ini saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan.
Sehingga seperti saya katakan awal tadi, justru saudara menjadi terangnya Tuhan, menjadi saksinya Tuhan, menjadi garamnya Tuhan, menjadi berkatnya Tuhan bagi orang yang pada bagian yang lain terakhir ini saudara menjadi manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang orang saudaraku yang rasanya sudah tidak punya pengharapan ke depan saudara. Tetapi dengan perkataan firman Allah ini saudara-saudara ternyata membuat manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang saudara yang kasih. Baik, puji Tuhan.